hari ini Sabtu 29 Juli 2023. Ini terkait dengan maraknya insiden kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo. Pelabuhan Labuan Bajo akan menerapkan one gate system. Nah, seperti apa nih pendengar ya one gate systemnya ini? Kemudian apa yang mesti dilakukan sebagai langkah solutif ya agar jangan sampai lagi terjadi kecelakaan di perairan laut ya, kapal wisata khususnya ini dikarenakan human error ataupun lainnya. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores BPODF Shana Fatina. Selamat pagi Mbak Shana, salam sehat selalu. Halo, selamat pagi, salam sehat. Baik, Mbak Shana, ini dengan maraknya kapal wisata yang tenggelam di perairan Labuan Bajo ini dari yang diketahui apa penyebabnya ini Mbak? Iya, jadi, kami prihatin ya dengan banyaknya, kapal-kapal yang akhir-akhir ini Mhm. mungkin karena cuaca lagi buruk juga ya Ya, sebenarnya ya, dan kemudian, mengalami, musibah. Nah, jadi, banyak faktor sebenarnya setelah kita kemarin rapat bersama, Forkompimda Plus di kantor Pak Bupati juga, dan kita mencoba untuk menggali sebenarnya kenapa ini terus berulang dan bagaimana kita menyelesaikannya. Ya mulai banyak faktor ya, mulai dari, kondisi kapal itu sendiri, desain kapalnya sendiri, kesiapan ABK-nya, kapten, kemudian bagaimana mekanisme, untuk wisatawan mengakses kapal tersebut, apakah kapal tersebut menjemput wisatawan dengan apa, seperti apa, apakah kapalnya legal, ilegal, banyak sekali yang kita lihat dan, kami pikir ini adalah, suatu keharusan buat, mhm. para pengelola pariwisata di Labuan Bajo untuk mengevaluasi dengan tegas. Apalagi kan, Labuan Bajo ini, secara khusus di-endorse oleh Bapak Presiden untuk wisata baharinya ya, kita bisa lihat sendiri di kegiatan Asian Summit kemarin. Jadi banyak wisatawan semakin tertarik untuk melakukan perjalanan di wisata dengan kapal wisata, yang ini juga, harus menjadi, kekuatan pariwisata kita termasuk juga yang harus paling aman, nyaman, sehingga semua orang merasa senang ketika berwisata ke Labuan Bajo menggunakan kapal wisata. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara kapal wisata kan banyak nih pengelola-pengelola, jasa wisata nih, Mbak Shana ya, yang juga memiliki sendiri nih kapal wisatanya. Apakah memang sudah diberikan atau diinformasikan seperti apa standar dari kelayakan kapal wisata ini sendiri sehingga setidaknya ya kita bisa menghindari, Mmm. kecelakaan yang mungkin terjadi nih selain karena memang ini alam ya yang tidak bisa kita hindari? Sebenarnya kalau kita lihat ya dari, standar untuk, bagaimana kapal wisata ini kalau dulu itu kan kapalnya nggak terlalu banyak ya, jadi kita Mhm, tuh bisa pantau satu persatu gitu nih kapalnya seperti apa. Sekarang ini kan kapal baru banyak banget muncul, kemudian, tidak hanya itu kapten kapal, ABK kapal juga jadi harus banyak dan itu kan tidak mhm. mungkin instan. Iya. Banyak juga, yang kita lihat satu bahwa kondisi di Labuan Bajo itu kan cukup unik. Dia angin tenang tapi sebenarnya dia arusnya kencang dan lain-lainnya gitu ya. Terus kemudian kalau ketinggian kapal di dek atas tuh yang lantai 2 biasanya, terlalu tinggi itu kan mudah oleng tuh, Mmm, dilempar angin sedikit langsung dia ngegulung tapi dia nggak bisa naik lagi, itu salah satu contohnya aja misalkan. Kemudian ada faktor lainnya, misalkan ketika kaptennya tidak memahami medan di lapangan karena beliau biasa bawa kapal di tempat lain tapi bukan di perairan wilayah, Labuan Bajo ini gitu yang cukup tangguh gitu ya, dia nggak akan mhm. tahu titik-titik berhenti di sebelah mana, berlindung di sebelah mana, yang aman seperti apa. Setiap bulan itu Mbak, itu yang namanya cuaca di Labuan Bajo itu pasti dia ganti-ganti. Kalau mungkin Juli sampai Agustus, posisi mana yang dia berombak, mana yang tenang, itu kan ada aturan-aturan bukan aturan Mmm, sih, ada nature-nya. Nah ini yang perlu, kemarin juga kita pikirin, harusnya kapal-kapal ini bisa orientasi wilayah dulu gitu sebelum mereka melaut, katakanlah mhm. seperti itu, karena memang beda-beda. Nah terus kemudian yang kita lihat juga adalah, bagaimana kita menginformasikan juga kalau cuaca itu buruk, sebenarnya ada titik-titik yang tidak boleh dilewati. Jadi harusnya perizinan kayak ke laut itu juga mereka harus tahu mau mau pergi ke mana, rutenya ke mana gitu, sehingga, Mhm. Syah Bandar pun akan bisa lebih detail gitu dalam menentukan yang daerah ini tidak boleh, daerah ini boleh. Nah seringkali juga tidak hanya itu Mbak, jadi kalau saya lihat industri ini kan semuanya, patuh gitu sama aturan, tapi ketika didorong sama wisatawannya juga Mhm. yang ngotot, yang nggak tahu medan laut, nah ini yang paling susah sebenarnya kadang-kadang. Jadi, seperti kita lihat misalkan ada waktu-waktu yang mana kita boleh, menyelam, kapan kita boleh turun ke laut, ada yang tidak boleh meskipun terlihat tenang dan lain-lainnya. Nah ini kan sebenarnya
apa ya, kemampuan untuk melihat lapangan dan memutuskan kapan boleh beraktivitas, kapan tidak beraktivitas itu kan yang menjadi penting. Jadi, itu gabungan tuh sehingga kita Mhm. nanti, pelan-pelan dengan si One Gate System ini ya, kita merapikan yang, implementasi tata kelola yang sudah kita buat semua itu peraturannya yang lengkap, tinggal peraturan daerah aja yang belum sebenarnya gitu ya. Terus kemudian, nanti bagaimana, cara kita mempromosikan juga ke para wisatawan sehingga mereka aware gitu, safety itu nomor satu, meskipun udah bayar apa segala macam ya kalau memang tidak aman tidak boleh gitu kan, karena, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Oke. itu. Jadi memang pengawasannya ini harus perlu ditingkatkan lagi nih Mbak Shana ya? Ya karena memang dalam konteks ini dengan jumlah kapal yang bertambah Mhm. lebih banyak dalam Iya. waktu yang singkat gitu ya, Agak sehingga ya susah mau nggak jadinya mau, ya? jadi kita harus Mhm. harus lebih teliti lagi gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin kapten kapalnya udah menguasai medan banget nih, kayaknya Mhm sekarang kita mhm. perlu kumpulin lagi dan lain-lainnya. Termasuk tadi tuh ya saya bilang, bagaimana pengondisian embarkasi itu menjadi penting. Oke. Kenapa yang ini menjadi catatan kami sangat serius, karena satu, kapal ini kapal yang tidak resmi terdaftar, Mhm. tidak ada izin berlayar, dan bawa wisatawan mancanegara pula gitu kan. Jadi kayak, wah ini kok bisa sampai ke gini ya, makanya tuh kemarin kita bilang memang harus satu pintu untuk kita berangkat. Nggak boleh lagi nih ngambil dari hotel-hotel mana, Mhm. dermaga-dermaga mana yang kita nggak tahu, karena wisatawan juga nggak paham bahwa itu sebenarnya tidak diperbolehkan gitu kan. Dan Oke. kita nggak bisa kontrol, bener nggak jumlah kapalnya itu yang berlayar adalah sekian, bener nggak orang yang datang adalah sekian. Karena sering banget kita temukan kejadian ketika kejadian, loh kok jumlah manifestnya berbeda ya dengan yang, korban dan lain-lainnya. Jadi kan, ini menunjukkan bahwa kayaknya memang kita, mesti buat jadi satu pintu keberangkatan gitu ya, untuk memastikan semua penumpang tertib, semua kapal tertib dan Syah Bandar bisa melakukan pengecekan secara detail sebelum kapal itu berangkat layak atau tidak. Oke. Nah ini berarti, kita nyambung nih Mbak ke pelabuhan, Bajo yang akan menerapkan one gate system. Nah ini nih garis besarnya seperti apa nih Mbak? Mmm, Sederhananya adalah Mhm. menjadi terminal, Keberangkatan kapal gitu gitu ya? ya. Mhm. Iya, jadi kalau misalkan kita ke bandara itu kan semua orang mau naik pesawat datang dulu, Iya. daftar dulu, kemudian nanti duduk rapi nunggu baru Mhm. berangkat gitu kan. Jadi, kita bisa menghitung benar-benar siapa sih yang berangkat dari pelabuhan Labuan Bajo untuk berwisata, itu satu. Nah, nanti pun juga, kemarin juga ada diskusi dibikin boarding pass apa segala Mhm. teknisnya nanti kita akan bahas lagi, tapi yang jelas Oke. konsepnya adalah semua, instansi akan punya perwakilan yang ada di dalam, kantor bersama itulah katakanlah ya, kemudian, Mhm. bisa mengecek kewajibannya masing-masing mulai dari pajaknya sampai keselamatannya, sampai, rutenya mau ke mana dan lain-lainnya, kemudian, baru si wisatawan ini bisa berangkat. Banyak juga yang menyampaikan, "Kan belum siap pelabuhan segala." Nah, itu yang kita akan kejar dalam waktu dekat ini, dalam sebulan Mhm. inilah ya katakanlah, untuk siapa bisa membantu apa dan bagaimana sehingga si proses bisnis yang baru ini bisa dijalankan. Kembali lagi bahwa kita melihat kalau tidak ada melakukan hal seperti itu, maka tidak akan lebih susah buat kita mengontrol safety-nya, apalagi kan kemarin cukup terbuka luas. Dan kembali Mhm. lagi kita pertimbangannya ya karena kita destinasi super prioritas, kita juga harus mensuper prioritaskan keselamatan wisatawannya nih, nggak mau tahu lagi gimana caranya, itu yang akan kita, usahakan gitu. Dan kami berharap didukung oleh industri, didukung juga oleh masyarakat tentunya ya, memahami bahwa prosedur ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi kecelakaan, yang terjadi, karena faktor, keteledoran atau kelalaian gitu dari manusia, seperti itu. Oke. Berarti memang ini untuk, targetnya ini sebulan ke depan nih Mbak Shana? Iya, kita ini lagi, ketemuan setiap minggu ya untuk Oke. ngedetailin Lagi ini, intens tapi, gitu ya? untuk Mhm. betul betul, tapi untuk yang paling, ringkas paling tidak sekarang semua, regulator utamanya Mhm. katakanlah gitu ya, sudah, terhubung dan juga sudah mulai mengetatkan juga, terkait, langkah-langkah ini. Kami pun juga berharap, yang Mhm. melanggar-melanggar sebelumnya juga bisa dilanjutkan nih penindakannya sampai tuntas gitu ya. Jadi Oke. benar-benar semuanya merasa kita serius menyelesaikan ini Mhm. dan memang kita serius untuk mengurangi, melakukan langkah-langkah preventif, mengurangi terjadinya kecelakaan kapal gitu. Jangan tidak pas hanya kejadian baru kita semua pada heboh gitu kan. Nah, kita nggak mau Oke. seperti itu. Lebih baik mencegah terlebih dahulu ya, kita kasih pemahaman dan edukasi terlebih dahulu, baru, nanti kalaupun ada ya bisa lebih mudah untuk penanganannya itu Mbak Shana ya?
Ya, jadi prinsipnya gini, kecelakaan Mhm. itu kan kita tidak bisa Iya, buat menjadi zero accident gitu lah ya, iya. kan itu kan, Mhm. ada juga yang memang musibah. Tapi kalau musibah ini terjadi dengan kita sudah menjalankan semua prosedur yang sudah kita upayakan, ya Mhm. berarti itu memang kecelakaan. Tapi, prosedurnya kan ada tapi belum full dijalankan kan. Nah, ini Mhm. yang kita ingin, lakukan dulu gitu dan, kita juga ingin ini tidak menambah, keribetan dalam pariwisata yang dinamis gitu ya, Iya. makanya kami juga ikutan di sana untuk memastikan bahwa experience wisatawan justru terbantu dengan adanya sistem Mhm. yang baru ini, bukan malah menjadi lebih ruwet gitu. Lebih Makanya, ribet malah nanti ini ya? Mhm. iya, ini sebenarnya ini kombinasi dari menyederhanakan, kompleksitas lintas, sektor gitu ya, Ya. kemudian tapi membuat jadi lebih sederhana, cuman dia justru jadi lebih safety karena semua udah tahu peran masing-masing gitu. Oke, baik. Yang terakhir Mbak Sana, apa nih harapannya nih, dan juga mungkin himbauannya biar jangan takut misalnya wisatawan domestik ataupun mancanegara dengan kejadian-kejadian, akhir-akhir ini ya, dengan Mhm, kecelakaan mhm. di perairan Labuan Bajo, Mbak? Pertama-tama bahwa memang kita sedang menghadapi, cuaca ekstrim ya, yang, Mhm. tidak biasanya gitu. Jadi, kami pun juga melihat, seperti di bulan-bulan sekarang ini kan masih sudah tidak ada hujan, tapi kadang ada hujan, ada Mhm. angin kencang dan lain-lain. Jadi, saran saya adalah buat wisatawan nggak usah takut berkunjung ke Labuan Bajo, bahwa di sini teman-teman juga bisa memantau sendiri nih dari BMKG, dari aplikasi segala macam gitu, untuk melihat bagaimana sih situasi, angin dan, perlautan perairan yang ada di wilayah Labuan Bajo, Mhm. satu. Yang kedua, pilihlah operator yang benar-benar terdaftar dan resmi. Bisa referensinya ada di website kami nih, di registration.labuanbajoflores.id kalau mau lihat gitu ya perbandingannya. Kemudian atau juga bisa cross check dulu, bisa lewat Instagram kami juga segala macam. Kalau ada apa, kalau misalkan ngerasa nggak yakin gitu ya, bener nggak Mhm. nih, official operator segala macam, di DM aja nggak apa-apa gitu. Karena kami juga melihat semakin terkenal Labuan Bajo, semakin banyak juga yang mau, berusaha di Labuan Bajo gitu ya kan. Tapi Iya. mungkin, kalau dia tidak terdaftar dan legal, itu resikonya sangat tinggi. Sebagus apapun Mhm. kapalnya, sebaik apapun cara, sales-nya meyakinkan gitu ya, pilihlah, kapal-kapal operator yang memang berkantor di Labuan Bajo, sehingga kalau ada apa-apa kami bisa ikutan bertanggung jawab, kira-kira kayak gitu. Nah, terakhir jangan lupa juga buat para wisatawan, apa namanya, cari referensi ke, stakeholders atau mungkin teman-teman yang udah pernah datang ke Labuan Bajo dan lain-lainnya, coba Mhm. cek experience-nya jangan yang bagus-bagusnya aja, tapi bagaimana service-nya, bagaimana Mhm. safety-nya dan lain-lainnya. Dan teman-teman ketika datang ke Labuan Bajo berhak loh untuk meminta kepada si kapal melakukan boat briefing, kemudian melakukan hal-hal yang safety, pakai life jacket misalkan di saat-saat tertentu dan lain-lainnya. Itu silahkan, lebih aware sama haknya juga gitu, sehingga Mhm. teman-teman industri pun juga lebih apa istilahnya ya, terdorong, termotivasi gitu untuk menjaga si safety ini. Prinsipnya keselamatan itu kita jaga bersama-sama memang, tapi memang kita harus komit dari masing-masing pihak ya, Mhm. benar-benar menjaga bahwa mengutamakan keselamatan itu nomor satu. Ya saya pikir itu sih, karena memang wisata bahari itu satu yang tidak boleh dilewatkan lah kalau ke Labuan Iya. Bajo, jangan sampai gara-gara ini jadi malah nggak mau Iya. sailing gitu kan, wah sayang banget. Justru Indonesia ini indahnya ketika melihat bagaimana perairannya, pulau-pulaunya, itu cantik banget. Jadi, jangan sampai, itu jadi mengurangkan niat karena khawatir gitu ya, tapi sebenarnya safety kita bisa jaga semua. Oke, dan ada usaha luar biasa untuk itu Mbak Shana ya, sehingga wisatawan juga akan merasa nyaman dan ingin balik lagi ke Labuan Bajo nih, Mbak. Iya, betul, betul, makanya kemarin juga kita kepikiran kayaknya nanti, BPOM mau bikin hotline gitu ya, jadi kalau ada yang komplain bisa langsung komen ke kita, ya kita Ya. bisa bantu gitu kan. Karena kan Mhm. mungkin, ya balik lagi ya, kita perlu membangun komunikasi interaktif dan feedback dari teman-teman Oke. wisatawan udah datang, apa yang bisa kita improve bareng-bareng, sehingga, pariwisata Labuan Bajo ini, juga bisa tumbuh makin solid, makin bagus ke Mhm. depannya. Oke. Baik Mbak Shana, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini, salam sehat Oke. selalu. Semoga secepatnya nih Mbak ya untuk, one gate system mulai diberlakukan ya, sehingga ini juga bisa Iya, menjamin nih safety-nya para wisatawan. Selamat pagi Mbak, selamat akhir siap. pekan. Selamat pagi, selamat akhir pekan semuanya.